Bapil bahas film. Maaf, gue lagi agak nggak fit. Cuma kemarin gue baru nonton Joker Folie à Deux, itu bahasa Prancis. Tapi kalau misalnya lihat di poster itu ada tulisan The World is a Stage kan. Gue kira judulnya itu, ternyata arti Folie à Deux adalah The Madness for Two. Pokoknya kegilaan dari dua orang gitu. Dan gue review itu karena banyak sekali orang-orang yang bilang filmnya jelek, filmnya kurang. Ya kita kulik lah bareng-bareng. Ya gue Anabel aja, analisis gembel. Bumper dulu. Hey Fleck, you got a joke for us today? We use music to make us whole, to balance the fractures within ourselves. I'm nobody. I haven't done anything with my life like you have. Let's get out of here. What the world needs now is a love, sweet love. It's the only thing that there's just too little of. What the world needs now is love, sweet love. Tell us, what's changed, Arthur? I'll tell you what's changed. I'm not alone anymore. That's what we should be talking about. I want to see the real you. Joker Folie à Deux menceritakan Arthur Fleck yang menjalani masa-masanya di rumah sakit jiwa Arkham State Hospital. Arthur kali ini tidak sendirian. Harleen Quinzel, seorang pasien yang menyimpan perasaan untuk seorang Joker. Kali ini Arthur memiliki seorang pengacara, Marion Stewart, yang mencoba membuktikan bahwa kepribadian Joker dan Arthur Fleck adalah dua orang yang berbeda. Tetapi Harleen selalu bersikeras bahwa Joker adalah kepribadian utama dari Arthur Fleck. Mereka berdua mencoba kabur dari RSJ dan memiliki cita-cita untuk memiliki hidup yang baru. Jadi merupakan sedikit trailer, sedikit sinopsis dari film Joker Folie à Deux, atau gue mungkin bakal ngomongnya Joker 2 aja kali ya. Ini film masih disutradarai oleh sutradara yang sama dengan film Joker yang rilis tahun 2019, yaitu Todd Phillips, yang memang sudah mengumumkan bakal ada sequelnya. Mungkin kalau misalnya kita track back dikit, orang-orang waktu itu sangat skeptis dengan kehadiran, waktu itu namanya bukan Folie à Deux juga, masih Joker 2 aja, dan masih belum ada kisi-kisi apapun mengenai filmnya. Tapi yang pasti memang seingat gue tuh waktu itu kabarnya memang masih yang main masih sama, yang sutradaranya juga masih sama, yaitu Joaquin Phoenix, ya kan. Apakah sudah ada berita tentang Lady Gaga menjadi Harley Quinn di sini, atau Harleen Quinzel namanya? Waktu itu gue pun lupa gitu. Tapi satu topik yang sebenarnya asik untuk dibahas di sini, ya kan, yaitu adalah salah satu genre dari film Joker 2 ini merupakan musikal. Nah,
ini pun sebenarnya kalau misalnya kita track back dikit buat para penonton setia Bapil di Berita Nasional TV, terutama di YouTube-nya yang bisa ditonton ulang lagi ya kan, jangan lupa dicek teman-teman, jangan lupa di subscribe dan juga nyalain loncengnya. Kalian ke playlist atau ke podcast di situ ada episode 31. Di situ seorang Bagaska kebetulan review La La Land, yang dimana La La Land merupakan salah satu film terbaik yang pernah saya tonton, dari karakternya juga plotnya dan juga treatmentnya ya kan. Itu di situ musikal. Di situ gue sempat jelasin tentang dan menghubung-hubungkan La La Land dengan film yang waktu itu bakal rilis ya, Joker Fuliado ini alias Joker 2. Dan gue waktu itu berspekulasi nyamain ini kayaknya apakah ini bakal diimplementasikan yang La La Land ini di Joker 2, itu bakal terjawab nanti. Bukan bakal terjawab sih, maksudnya bakal kita bahas juga nanti. Tapi sebelum itu, seorang Bagaska masuk ke bioskop ini tanpa ekspektasi apapun. Bahkan menurut gue udah nganggep sudah rendah sebenarnya. Gue nonton bareng teman gue dan gue tanya teman gue, gimana ekspektasi lu tentang Joker 2 ini? Ini pertama kalinya, dia bilang gini, ini pertama kalinya gue nonton film dengan ekspektasi yang rendah segini lah gitu. Itu kurang lebih seperti itu. Dan sebenarnya gue pun juga nggak serendah itu. Gue masih ada harapan karena Joaquin Phoenix, we all know Joaquin Phoenix di Joker yang pertama aja, nggak usah jauh-jauh, nggak usah terlalu luas. Joker yang pertama Joaquin Phoenix sangat menggenggam hati para penonton dan bahkan mendapatkan standing applause kalau tidak salah 8 atau 12 menit di screeningnya waktu itu. Standing applause 8 menit itu sesuatu hal yang sangat menurut gue spesial ya. 8 menit itu lama guys. 8 menit itu kayak satu segmen sebuah TV, show TV lah, itu kurang lebih seperti itu. Dan ya kalau misalnya teman-teman melihat di sosial media, orang-orang pada nggak suka sama filmnya karena apa sih dikit-dikit nyanyi, apa sih dikit-dikit joget gitu. Gue kurang setuju sama orang-orang yang bilang ini film jelek gitu, karena dengan alasan yang sudah gue sebut barusan. Karena menurut gue mereka salah kaprah sih. Dari awal Todd Phillips sudah ngomong kalau ini bakal jadi film musikal, yang bahkan waktu itu gue sama-sama yang kayak High School Musical juga ya di episode La La Land gue. Enggak kayak gitu sih, enggak. Tapi ya mungkin mereka gini, gue paham kenapa orang-orang itu gak suka gitu sama filmnya. Mereka sudah termakan gitu dengan Joker pertama. Kita ngomongin menonton Indonesia aja dulu kali ya. Kalau Indonesia kan sukanya yang benar-benar literal gitu, semua disampaikan gitu. Dan kalau di sini sedangkan musikal di sini semacam simbolis, bukan simbolis sih. Jadi misalnya ada nih adegan musikal ini, ini menunjukkan misalnya ini spoiler review deh. Misalnya tiba-tiba di adegan yang ini si Lady Gaga alias Harleen Quinzel di sini tiba-tiba nembak si Joker, padahal mereka lagi perform di depan para penonton, yang dimana itu merupakan di dalam pikirannya si Arthur Fleck aja. Itu simbol-simbol seperti itu yang disampaikan lewat musikalisasinya. Atau pas lagi di RSJ alias di Arkham State Hospital ini sama teman-teman dia yang nggak di situ, dia lagi nonton sebuah acara TV yang apparently ternyata di universe-nya Joker ini seorang Arthur Fleck itu sebenarnya memang adalah seorang bintang gitu, terutama di Gotham, dan udah dibikin filmnya gitu, udah dibikin filmnya juga, dan ya gitu. Jadi gue ngerasa orang-orang yang menonton film ini gue rasa salah kaprah sih. Tapi ya gue rasa ada alasan lain lah kenapa orang gak suka film ini juga. Gak seramai Joker 1 sih yang kalau gue lihat ya dari hype-nya, orang-orang malah bikin meme tentang betapa buruknya film ini. Sebenarnya gak seburuk itu juga. Nggak buruk apa sih? Ya kita lanjutin di segmen berikutnya lah. Kalau gitu tetap di Bapil Bahas Film. Masih di Bapil Bahas Film, masih bersama gue Bagaska. Dan iya tadi gue terakhir ngomong apa, hampir lupa loh gue tuh. Seberapa buruknya sebenarnya film Joker ini.
dibilang buruk, enggak kok gitu. Masa sih buruk gitu? Seburuk itu, maksudnya secara film keseluruhan. Gue masih sangat admire sama performance Joaquin Phoenix di sini sebagai seorang Arthur Fleck dan Joker, yang dimana dia sebenarnya adalah orang yang berjuang gitu, mengalami mental illness-nya yang dia alami gitu. Jadi ya, dan walaupun sebenarnya ya, kalau misalnya lore, iya masih sama sih, bedanya ini musikal. Tapi secara film wise gitu, gue inget banget. Ini salah satu reaksi gue juga waktu itu pas ini diumumkan bahwa film Joker itu bakal ada sequelnya. Jadi gini guys, ada beberapa film yang memang dia tuh stand alone gitu. Bukan dibikin untuk sequelnya, bukan dibikin untuk ada sequelnya. Dan Joker 2019 merupakan salah satu film tersebut, dengan dunia yang udah dibangun sama Todd Phillips di Gotham versi dia di film Joker itu sendiri. Dan dari endingnya yang dimana itu ditutup dengan lagunya That's Life-nya Frank Sinatra, yang dia ditanya sama dokternya dan dia berakhir seperti itu kan bikin orang bertanya gitu. Jadi sebenarnya selama ini di film pertama ya, maksud gue bukan film kedua loh ya. Jadi ini sebenarnya cuma bayangannya si Arthur doang atau memang beneran? Dan semua itu dipatahkan, semua teori ya yang gue dapet ya, ini lagi-lagi sebenarnya teori juga. Cuma sangat terlihat nyata bahwa di film Joker 2 ini semua teori itu dipatahkan, bahwa sebenarnya yang terjadi di film 2019 merupakan ya memang itu gitu loh, dibuat demonstrasi dengan kostum-kostum yang menyerupai Joker ya, intinya badut gitu. Dan memang itu benar adanya, dan bahkan dengan lore bahwa si Arthur Fleck ini sempat ada filmnya gitu. Maksud gue di universe-nya ya, maksudnya bener-bener disebut soalnya di filmnya bahwa lu tuh bahkan sampai dibikinin film gitu loh. Itu salah satu hal yang menurut gue cukup gitu. Padahal kan dari awal para penonton tuh udah seru gitu dengan teori-teorinya. Ya mungkin orang-orang beda gitu. Ada yang penikmat film dengan berbagai teorinya, dan ada penikmat film yang absolut gitu. Kalau misalnya udah kelar ya kelar, endingnya ini ya ini gitu, bukan yang bercabang kemana-mana, bukan. Beda-beda. Nah kalau gue sendiri pun sebenarnya semua gue terima sebutannya omnivora lah ya, mau endingnya seperti apa, selama dia konteksnya masih oke, masih bisa seru nih untuk dibahas, namanya juga entertainment ya, entertain gitu. Film itu kan untuk menghibur, entah menghibur itu kan bisa jadi senang, sedih, atau kesel, atau berempati dengan karakter yang ada di filmnya gitu. Iya, gue ngerasa itu sih yang ada di film ini gitu. Terus kalau ngomongin partnernya si Joaquin Phoenix yang ada di film ini, yaitu Lady Gaga, yang sebenarnya juga ya kita tahu Lady Gaga adalah seorang penyanyi walaupun dia pernah acting juga. Paham sih kenapa Todd Phillips narik Lady Gaga ke sini karena musikal dan ya sebenarnya no doubt sih suaranya Lady Gaga ya pasti bagus, dan ternyata awalnya gue mikir berarti gimana nih Joaquin Phoenix, apakah dia bisa nyanyi gitu. Dan ternyata Joaquin Phoenix di sini treatment vokalnya adalah seperti Frank Sinatra, yang dimana sebenarnya dia tuh bukan nyanyi. Ini yang gue dengar dari kuping gue dan sepengetahuan gue ya gitu. Dan dia tuh di sini nyanyinya kayak ngomong gitu, bukan nyanyi yang kayak Lady Gaga. Kalau Lady Gaga beneran nyanyi soalnya gitu. Sedangkan dia di sini kayak bertutur aja. Tapi dengan semua performance-nya dari film pertama juga sebenarnya udah terlihat sih dari yang dia turun tangga sambil joget-joget itu. Mungkin situ kali ya. Dan ngomong-ngomong soal musikal dan eksperimen ini jatuhnya si Todd Phillips yang gue lihat sih ya, eksperimen karena musikal. Siapa yang mikir
Joker dan musikal itu dua hal yang bisa digabungkan dan dibilang berhasil juga. Menurut gua sangat apa sebutannya sih, 50-50. Intinya sangat inilah dia, sangat bad gitu dia. Apa ini berhasil nggak ya? Dan gue rasa mix review juga, ada yang suka, ada yang enggak gitu. Sedangkan kalau gue sendiri sih melihat dari both sides, gue paham kenapa orang ini nggak suka dan gue paham kenapa orang ini suka gitu. Gue mencoba memahami sebenarnya si Joker 2 ya, terutama Joker 2 ini apakah benar-benar film jelek. Karena gue rasa nggak bisa dibilang jelek juga. Ada elemen yang menurut gue harus diapresiasi ya, seperti salah satunya adalah performance Joaquin Phoenix di sini masih dengan badannya yang kurus seperti itu dan bagaimana dia bisa mendeliver emosi. Dan ngomong-ngomong soal emosi juga, nanti gue pengen bahas salah satu adegan yang menurut gue satu-satunya adegan yang justru entah kenapa di Joker 2 ini cuma ada satu adegan yang kena di gua. Sisanya kayak ya udah lewat aja gitu. Gak semenegangkan atau gak semenyedihkan itu. Nah, mungkin poin plus karena judulnya Joker. Gimana ya, Joker itu kan sebenarnya semacam ironi kali ya. Kalau teman-teman tahu ya, kalau Joker tuh sebenarnya adalah ya judulnya aja joke gitu kan, Joker yang bikin komedi, yang bikin ketawa. Entah kenapa kok gue di film kedua ini gue ngerasa lebih banyak ketawanya dengan dark jokes gitu loh, yang menurut gue lebih lucu dibanding sebenarnya nih. Kadang itu dualisme gitu loh, dalam satu scene ini dia tuh ngelucu tapi dark jokes, tapi juga ngerasa kayak ini tuh sebenarnya lucu loh gitu. Jadi kadang ada satu adegan di mana gue bener-bener kayak gue ketawa tapi yang lain diem gitu. Bahkan gue diem nih, jadi itu menggambarkan juga sebenarnya yang rasain itu bukan gue doang. Gue diem, ada yang ketawa ngakak di belakang, tapi bukan gue doang. Satu bioskop diem, ada yang ketawa ngakak gitu. Semacam dualisme yang bagaimana nih gue harus mereaksinya. Sebenarnya ini lucu, tapi juga mengerikan, tapi juga menegangkan, tapi lucu gitu. Oke, tadi kan gue bilang masih ada adegan yang pengen gue bahas lagi tentang emosional, tapi harus gue cut dulu karena teman-teman harus stay di Babel Bahas Film. Ya, balik lagi di Babel Bahas Film, masih sama gue Bagaska. Ya, tadi kan gue udah ngebahas semua aspek gitu, kenapa orang-orang suka sama film ini dan kenapa orang-orang nggak suka sama film ini, karena memang ada beberapa elemen yang bikin orang suka dan nggak suka sih sebenarnya di film ini. Lagi-lagi ngaruh sama film pertamanya gitu. Tadi juga gue kan pengen ngomong, ada satu adegan yang sebenarnya menurut gue sangat menyelamatkan film ini. Adegan loh ya, maksud gue kan dalam satu film ini elemennya banyak gitu. Yang menurut gue Joaquin Phoenix sangat menyelamatkan seluruh film ini, performance-nya gitu. Tapi satu adegan ini sih gue rasa sangat menyelamatkan karena berterima kasih sama film yang pertamanya gitu. Karena tanpa film pertamanya adegan ini nggak bakal berasa banget. Jadi ada satu karakter namanya Puddles di sini. Itu gue inget banget. Dia adalah salah satu karakter pertama yang muncul di film Joker 1, dan dia adalah orang yang sangat dilindungi gitu loh sama si Arthur Fleck ini, dan gak ditakut-takutin lah istilahnya. Ini lagi-lagi spoiler ya. Yang pas lagi di pengadilan, dia di sini sebagai saksi gitu, dan dia sangat mengaku kalau misalnya sebenarnya Arthur Fleck ini sebenarnya orang baik gitu. Tapi kalau makin kesini dia juga makin bingung gitu, nggak bisa diselamatin lagi gitu. Debat dan si Puddles-nya cerita tentang si Arthur Fleck ini dulu gimana. Tapi jadi si Harley Quinn di sini, Harley Quinn tuh menghasut lah gitu, kayak lu tuh sebenarnya Joker gitu, nggak ada Arthur Fleck dalam diri lu. Gue suka lu yang Joker gitu. Dan by the way juga Harley Quinn suka sama Joker di sini. Mereka ya ada hubungan lah gitu, ada hubungan di sini gitu. Jadi dihasut, sedangkan si Puddles-nya ini juga masih mau menghasut sebenarnya ke jalan yang lebih baik gitu, yang dimana Arthur Fleck ini sebagai orang baik gitu. Sedangkan jadi
dualismenya juga terjadi di karakter utama, yaitu si Jokernya ini atau si Arthur Fleck-nya ini sebenarnya gue siapa gitu. Dia lagi mencoba untuk diingatkan bahwa dia sebenarnya adalah orang yang baik terutama kepada si Puddles ini ya. Bahkan si Puddles ini ngomong kayak, sebenarnya tuh gue tuh dulu nggak takut sama lu dan sekarang gue takut ngeliat lu gitu. Itu emosionalnya dapet, dan sayangnya itu terjadi di agak-agak akhir, di durasi akhir film lah gitu. Ya itu gue ngerasa emosionalnya satu-satunya scene yang paling kena di gue ya itu sih gitu. Sisanya sebenarnya scene emosionalnya gak ada yang berasa banget sih. Lebih bener-bener itu kalau misalnya emang Todd Phillips bilang ini musikal, ya udah gitu loh, emang ini musikal. Memang bener-bener Todd Phillips in a playground gitu loh. Ini dia ngerasa dia merasakan bahwa ini Joker bisa gue mainin nih gitu, gue bisa eksperimen. Tapi kabar terakhir sih katanya Todd Phillips nggak mau lanjutin gara-gara dia terlalu banyak dapat kritik gitu dari reviewer gitu. Gue juga nggak paham sih, sayang banget aja gitu. Maksud gue, kalau misalnya memang bisa dilanjutkan, gua rasa sebenarnya nggak. Itu lagi-lagi sih, sebenarnya memang nggak perlu dilanjutkan ya. Tapi ya udah terlanjur juga. Todd Phillips kan bisa ngambil karakter yang lain. Misalnya dia pengen, ya cobalah bikin POV-nya Harleen Quinzel ya. Maksud gua si Lady Gaga itu. Mungkin. Tapi gua nggak tahu juga sih. Itu sih gue lagi-lagi sebenarnya kalau nanya seorang Bagaska nih di real life nih, guys, menurut lu Joker tuh harus ada lanjutannya apa enggak? Jawaban gue sebenarnya masih tidak, karena memang Joker 2019 itu udah sesuatu yang sangat fenomenal sampai saat ini gitu. Dari plot, dari karakter, dari IP yang diambil gitu kan. Maksud gue, seorang karakter Joker ini kan udah ada beberapa aktor seperti Heath Ledger, bahkan yang jelek sekalipun kayak Jared Leto, dan yang sebelum-sebelumnya juga gitu. Dan mereka mendeliver, maksud gue sejelek-jeleknya Heath Ledger, dia kan punya karakter sendiri gitu. Bagaimana cara dia membawakan seorang Joker ke layar lebar gitu. Ya sebenarnya juga itu ada ikut campur dari scriptwriter dan juga director juga gitu. Tapi secara performance kan director pasti mempercayakan kepada performernya alias aktor atau aktrisnya gitu. Ya, dan si Joaquin Phoenix ini sangat-sangat mendeliver seorang Joker yang bisa dibilang beda sama Joker-Joker sebelumnya gitu. Dan berhasil. Nah itu gue sangat-sangat apresiasi kepada Joaquin Phoenix. Dan gue kalau Todd Phillips tuh gue bukan apresiasi lah, begitu. Oh gitu. Ternyata apa yang gue omongin di review La La Land dan gue sama-samain Joker sama La La Land itu bener adanya gitu, nggak beda jauh. Dan temen gue juga kelar lalalain banget ya gitu, pas kelar nonton lalalain banget gitu ya. Jadi paling itu sih review gue tentang Joker 2 ini. Untuk kedepannya gue nggak tahu ya mau dibikin apa lagi, karena kalau ngomongin DC gue pun nggak terlalu ngikutin. Ini kan bukan DC Extended Universe juga gitu, benar-benar ini Todd Phillips-nya universe Todd Phillips aja, universe yang dia bikin sendiri. Gotham City tahun 83 pula gitu. Gue suka sih gitu. Tapi ya DC ya gue nggak ikutin sih. Ini juga bukan not your typical superhero movies juga, dan sebenarnya juga Joker juga bukan superhero, dia merupakan bukan super villain juga. Ya udah villain aja. Kalau super villain kan dia punya kekuatan super nih, enggak. Joker nggak punya kekuatan super sih. Ya gue tuh sebenarnya sempat nyatet juga, tapi gue kayak catatan gue ini, gue rasa apa yang sudah gue sampaikan dari tadi gitu. Kalau di luar catatan gue, film ini kalian tonton sendiri dan coba ngobrol sama gue lah di sosmed, carilah sosmed gue, pasti ketemu gitu. Cari sendiri, ntar ada gitu.
Dan kalian juga boleh tulis review kalian tentang film ini seperti apa. Nah, gue pengen tahu nih kalian ini di tim yang ngomong filmnya jelek atau bagus. Gue sangat-sangat penasaran akan hal itu. Ya, gue rasa gue cuma bisa menyampaikan hal itu tentang Joker Folie à Deux. Itulah bahasa Prancis, gue takut salah juga. Oke, kalau gitu teman-teman, terima kasih sudah nonton sampai jam segini. Gue juga sendirian juga. Kalau gitu kita ketemu lagi lah di episode selanjutnya di Bapil Bahas Film.